di dalam menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban yang diagungkan. Dan ini sekarang kita sudah masuk di tanggal 2 di bulan Sya'ban. Nah ini umum wajib yang pada saat kita ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang dihimpit oleh 2 bulan, yakni yang pertama adalah bulan Rajab dan kemudian adalah bulan Ramadan. Oleh kerana itu, yang nampaknya bulan Rajab ini kadang-kadang banyak dilupakan oleh orang. Nah, inilah makanya di dalam ketentuan ini dasarnya bulan Sya'ban juga adalah merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ketentuan yang pada saat kita ada di bulan Sya'ban ini, di mana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi atasnya salawat dan salam, annahu qala, bahwasanya bersabda, inna Allah ta'ala khalaqa bahran min nuri tahtal arsy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akan sungai min nur, yakni dari cahaya, tahtal arsy, yakni di bawah arsy. Ini jadi hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini telah menciptakan bahron, sungai atau laut, min nurin tahtal arsy, yakni dari cahaya yang berada di bawah arsy. Jadi tatkala Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Mi'rajnya Nabi naik ke langit sampai ke langit ke-7, dan kemudian disitulah ada yang namanya arsy. Nah, di dalam ketentuan ini Allah menyatakan bahwasanya Allah telah menciptakan yakni sebuah lautan dari cahaya, yakni di bawah arsy. Summa khalaqa malakan, kemudian Allah menciptakan akan malaikat, lahu janahani, yang malaikat itu mempunyai 2 sayap, ahaduhuma, yang salah satu di antara kedua sayapnya, bil maghribi, yakni di timur, wal akharu bil maghribi, dan yang lainnya ada di sebelah barat. Katalah itu juga Allah setelah menciptakan lautan yang terbuat dari cahaya di bawah arsy, kemudian Allah menciptakan malaikat. Dan malaikat yang diciptakan oleh Allah ini dalam hadis Nabi dinyatakan itu mempunyai 2 sayap. Dan dari 2 sayap malaikat ini, itu sayapnya yang pertama ada di sebelah barat, kemudian sayap yang lain atau sayap yang kedua ada di sebelah barat, jadi di sebelah timur dan di sebelah barat. Dia yang mencakup antara timur dan barat. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya berada di bawah arsy. Nah, kepala malaikat yang Allah ciptakan ini, jadi kepalanya ada di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardi sabi'ati, dan kemudian kakinya berada di bawah bumi yang ke-7. Nah, begitu juga. Jadi palanya di bawah arsy, kemudian kakinya ada di bawah langit yang di bawah bumi yang ke-7. Fa idza shallal 'abdu alayya fi sahri Sya'ban, maka apabila membaca salawat hambaku atas aku fi sahri Sya'ban, yakni pada bulan Sya'ban, amarallahu ta'ala dzalika, maka memerintahkan Allah Subhanahu wa taala akan yang demikian itu, limalakin, yakni bagi malaikat, ayat misa, agar bahwasanya dalam keadaan dia menyelam, bima'il hayati, yakni pada air kehidupan. Jadi tatkala misalnya kita ada di bulan Sya'ban, ini kita umat Nabi Muhammad SAW, ini kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang sering kita baca, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini kalau misalnya kita baca di bulan Sya'ban ini, nah ini nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat
Ini agar bahwasanya mereka dalam keadaan menyelam. Ini di air kehidupan. Artinya yang memang Allah sudah tentukan. Kemudian bayat misaja dikal malaku, maka kemudian malaikat itu menyelam akan yang demikian itu. Summa yakhruju, kemudian malaikat keluar dari air kehidupan yang pada saat dia menyelam. Minhu, daripadanya air. Bayat badu, maka kemudian meneteslah janahaihi, dari kedua sayapnya. Bayat turun dan kemudian menetes. Min kulli risatin, yakni dari tiap-tiap sayapnya. Qataratin, yakni akan beberapa tetes air. Jadi begitu malaikat menyelam, kemudian pada saat malaikat keluar dari air, ya otomatis ini dari kedua sayapnya ini itu menetes ya dari air-air yang pada saat tadinya malaikat menyelam ke dalam air. Dan kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Fayahlukullahu ta'ala, maka menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala min kulli qitratin, yakni dari tiap-tiap tetesan air dari dua sayap malaikat tadi, malakan, akan malaikat yang lain, yastaghfiru lahu, yang memohonkan ampun baginya akan hamba yang membaca salawat kepada Nabi, ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Oh ini. Jadi tatkala Allah menciptakan malaikat, kemudian pada saat itu dia malaikat tatkala ada di antara kita umat Nabi Muhammad dia membaca salawat, ya pada saat ada di bulan Sya'ban, maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat yang Allah ciptakan tadi untuk menyelam di sebuah air kehidupan. Nah kemudian apa? Akhirnya begitu habis menyelam, di malaikat kemudian keluar ya dari air tadi. Nah sampai akhirnya apa? Dari dua sayapnya itu yang terbentang antara timur dan barat itu banyak meneteskan air. Ya kita bisa bayangkan kalau misalnya saya melihat timur dan barat, banyak kira-kira tetesan airnya. Ini ya. Nah kemudian apa? Tatkala itulah dari tetesan-tetesan air itu Allah menciptakan malaikat-malaikat yang lain. Jadi berapa banyak ini malaikat-malaikat yang tadi bekas tetesan dari malaikat yang memang diperintahkan oleh Allah pada saat dia menyelam di air kehidupan. Dan tatkala kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malaikat-malaikat yang tercipta dari tetesan air dari malaikat, dari kedua sayap malaikat tadi yang amat sangat banyak itu membacakan ampun, memohonkan ampun bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada saat ada di bulan Sya'ban. Artinya apa? Ya dia banyak membacakan salam kesejahteraan, keselamatan bagi kita umat Nabi Muhammad. Dia yang membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan dikatakan ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Ini mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini ya kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul nih apa yang ada di dalam hadis ini kita mendapatkan permohonan ampun dari para malaikat-malaikat yang begitu banyak yang Allah ciptakan itu nanti sampai hari kiamat. Ini yang pertama dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi atasnya salawat dan salam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Sya'bana ala sa'iris duhuri, utamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain, kafadli alayya sa'iril anbiya, sebagaimana utamaan aku dari sekalian para nabi. Nah ini dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan keutamaan bulan Sya'ban ini dengan bulan-bulan yang lain, artinya selain dari bulan Sya'ban itu sebagaimana keutamaan Nabi atas sekalian para anbiya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW ini adalah di antara para nabi dan rasul yang memang mendapat gelar ulul azmi. Artinya apa? Yang mempunyai kedudukan yang tertinggi.
Kenapa dari 25 nabi, 25 rasul itu Allah yang menyaring siapa di antara para nabi dan rasul yang paling sabar. Kemudian siapa di antara para nabi yang betul-betul amat sangat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu dari 25 nabi diambil 5 nabi di antara para nabi yang paling sabar, yang ketaatannya amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ yang pertama adalah Nabi Musa, yang kemudian juga Nabi Ibrahim, yang kemudian juga Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari 5 nabi ini disaring lagi. Siapa yang betul-betul amat sangat di antara para nabi ini yang memang terhindar dari segala perbuatan salah dan dosa. Nah, itu dari 5 para nabi dan rasul yang tadi mendapat gelar ulul azmi yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi dalam hadis ini mengumpamakan. Jadi bulan Sya'ban ini yang sekarang kita jalani itu kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu kedudukannya sama. Utamaan Nabi kita Muhammad SAW itu dibandingkan dengan para Nabi dan Rasul yang lain. Ini menurut hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqtu Ramadana ala sairis tuhuri, dan keutamaan bulan Ramadan atas sekalian bulan-bulan yang ada. Kabadlillahi ta'ala ala ibadihi, sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan akan hamba-Nya. Nah, akan tetapi kalau bulan Ramadan ini, keutamaan bulan Ramadan itu adalah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan hamba-Nya. Artinya apa? Allah Maha Kaya yang tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia. Kemudian juga Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini juga tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia. Allah Maha Mengetahui yang juga tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia. Nah, ini perumpamaan. Jadi antara bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Sya'ban tadi, jadi keutamaan bulan Sya'ban sama diumpamakan antara Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, dengan bulan-bulan yang lain. Nah, begitu juga bulan Ramadan ini kalau diumpamakan jadi hal yang sama, ya, keutamaan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan akan hamba atau kita sebagai manusia. Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam, karena bahwasanya Nabi atasnya salawat dan salam, kana yasumu Sya'bana kullahu, adalah berpuasa di bulan Sya'ban secara keseluruhan. Nah, ini dalam satu riwayat dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan Nabi pada saat ada di bulan Sya'ban, di Nabi hampir dia berpuasa ya selama di bulan Sya'ban. Nah, ada satu riwayat ini karena memang Nabi pada saat di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena pada saat itu Nabi menemani istrinya Siti Aisyah. Ya, tatkala Siti Aisyah mengkodok puasanya. Kenapa? Karena yang namanya perempuan pasti ya pada saat masuk di bulan Ramadan, kalau dia masih dalam usia subur, artinya masih haid atau menstruasi, dia pasti menstruasi di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu Siti Aisyah biasa mengkodok ya pada saat ada di bulan Sya'ban. Dan di saat itu Nabi menemani istrinya Siti Aisyah yang dalam keadaan berpuasa, mengkodok puasanya ya atas puasa yang kemarin ditinggalkan, dikodok di bulan Sya'ban. Nah, makanya Nabi banyak nih puasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini ya. Wa yaqulu, dan dikatakan yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha bi hajat sahri, diangkat oleh Allah amal-amal hamba kullaha secara keseluruhan bi hajat sahri, yakni pada bulan ini. Akan dikatakan juga jadi diangkat pahala kita oleh Allah pada saat kita beribadah ya dari bulan-bulan kemarin ya. Nah, sampai bulan Sya'ban ini itu pahala kita diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini
Ini banyak, makanya dari beberapa riwayat ini umumnya pada saat kita ada di malam nisfu Sa'ban, itu pahala kita diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadaruna lima sumiya Sa'bana, adakah kamu sekalian mengetahui kenapa dikatakan Sa'ban? Nah, pernah Nabi kita Muhammad SAW ini di suatu riwayat Nabi tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, adakah kamu tahu kenapa bulan ini dinamai bulan Sa'ban? Nah, akhirnya apa? Pada saat Nabi bertanya kepada para sahabat ini, kemudian para sahabat pun mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Berkata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Oh, di sini akhirnya apa dikembalikan oleh sahabat? Allah dan Rasul yang hanya mengetahui. Kenapa bulan ini dikatakan bulan Sa'ban? Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, Qala, bersabda Nabi, Qala alaihi salatu wassalam, bersabda atasnya Nabi salawat dan salam, Ja'alullaha rahmatan li'annahu yatasa'adu, karena bahwasannya pada saat di bulan Sa'ban ini adalah bulan bercabang di dalamnya, khairun katsir, yakni kebaikan yang banyak. Oh, di sini kenapa dikatakan bulan Sa'ban? Kemudian sahabat tadi mengatakan Allah dan Rasul yang mengetahui. Nah, kemudian Nabi menjawab, karena yang namanya bulan Sa'ban ini yatasa'adu bihi khairun katsir, yang nampaknya kebaikan di bulan Sa'ban ini diperbanyak. Artinya apa? Ya, pada saat kita beramal, kita bersedekah, menginfakkan harta kita, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita ada di bulan Sa'ban. Nah, ini makanya berbanyak. Ya, di samping tadi sholawat, kemudian juga kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga menginfakkan, mensedekahkan harta yang ada kepada kita. Nah, itu di bulan Sa'ban ini ya dipercabang, artinya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anhu, atasnya, annahu qala, bahwasanya berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda atasnya Nabi salawat dan salam, Ja'alullahu rahmata mi'ata juz'in, Allah menjadikan rahmat menjadi 10 bagian. Nah, kemudian juga hadis dari Imam Muslim dari Imam Abi Hurairah yang diridhai oleh Allah atasnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ini Allah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Dari 100 bagian ini, fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina, maka Allah menahan di sisinya, yakni 99 rahmat. Oh, jadi dari 100 rahmat yang Allah jadikan, itu ditahan oleh Allah 99 rahmat. Ya, artinya amat sangat banyak Allah yang menjadikan rahmat ini menjadi sampai 100 bagian. Nah, akan tetapi dari 100 bagian ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu 99-nya. Nah, kemudian yang satu rahmat ini, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan diturunkan di muka bumi satu bagian akan rahmat. Oh, jadi yang diturunkan ke muka bumi ini cuma satu bagian dari rahmat yang Allah jadikan. Jadi 99-nya masih tertahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi dari satu rahmat ini menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan, famin dalika tatarahamul khalaiq, dari satu rahmat yang demikian itu saling kasih mengasihi di antara makhluk. Oh, ini ya, dari satu rahmat ini yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, akhirnya apa? Saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi di antara makhluk yang ada di muka bumi. Ya, seorang ibu
Kita ini manusia, menyayangi anaknya, begitu juga seorang bapak mengasihi juga anaknya. Bahkan ada yang Allah ciptakan dari binatang-binatang buas sekalipun, ini dengan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi, itu betul-betul amat sangat mereka itu menyayangi anak-anaknya. Coba kalau kita lihat yang namanya macan atau singa, ya kalau lihat binatang lain kira-kira bagaimana? Ya langsung dia tangkap kan gitu. Tapi kalau misalnya ada induk yang melahirkan, dimakan nggak sama bapaknya? Kalau bapaknya macan dimakan nggak? Enggak, kan gitu. Nah inilah salah satu bentuk rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi. Sehingga satu rahmat ini, sehingga binatang buas sekalipun itu nggak akan memakan anaknya. Nih betapa ya, satu rahmat ini yang Allah turunkan di muka bumi amat sangat banyak di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia, ya termasuk kita sama istri kita. Ya padahal kita orang lain, tapi kita saling kasih pengasih, hidup dalam keadaan bersama kan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang Allah turunkan yang ada di muka bumi. Hatta darba'ad dabbatu ha piroha, sehingga mengangkat akan binatang ha piroha, yakni akan kakinya, awaladiha, yakni dari anak-anaknya, khosyada, karena takut, ayyusibahu, agar bahwasanya tidak tertimpa ad-dararu, akan bahaya. Dengan rahmat Allah akhirnya dari binatang-binatang itu sampai mengangkat kakinya karena sayang, takut sama anaknya kalau anaknya kena bahaya. Coba kalau kita lihat sapi, ya kuda, ya gajah, sekalipun kambing, ya kalau misalnya anaknya menetek, bagaimana kira-kira? Kakinya diangkat. Kenapa? Ya takut tadi kalau kakinya itu menginjak anaknya, dia bisa membahayakan anaknya. Itu merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dari satu rahmat yang Allah turunkan ini di muka bumi yang Allah ciptakan, yakni sekitar 100 rahmat, akan tetapi yang diturunkan di muka bumi hanya baru satu rahmat. Ini yang amat sangat kita nikmati, yang amat sangat kita syukuri. Ini karena satu rahmat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhara tis'atan wa tis'ina, dan kemudian yang lainnya yakni 99 rahmat yarhamullahu ta'ala, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, biha, dengannya, ibadahu yaumal qiyamah, yarhamullahu ta'ala biha, Allah akan merahmati dengannya akan 99 rahmat, ibadahu yaumal qiyamah, akan hambanya nanti pada saat hari kiamat. Ini jadi sisanya nanti itu yang 99 itu akan diberikan oleh Allah. Yang sekarang tertahan untuk hamba-hamba Allah ini dari rahmat Allah yang 99 itu untuk hamba-hambanya yang betul-betul sebagai hamba Allah ini nanti pada saat di hari kiamat. Artinya apa? Yang betul-betul mereka dalam keadaan takwa. Artinya apa? Bimtisalil awamir wa tinabin nawahi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kita dapati nanti dalam kehidupan, ya dalam kehidupan di alam akhirat itu pada saat di hari kiamat sekalipun itu 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya nanti tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar, ada di suatu riwayat pada saat itu di mana manusia itu dengan segala penderitaan yang memang mereka alami, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang tenggelam dengan nanahnya sendiri, ada yang tenggelam dengan darahnya sendiri. Nah akan tetapi orang-orang yang betul-betul dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah di saat itu mendapat naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu enggak ada naungan yang lain kecuali adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu, yang diridhai oleh Allah atasnya, annahu qala, bahwasanya berkata, qala alaihi salatu wassalam, bersabda atasnya salawat dan salam, atani Jibril, datang kepada aku malaikat Jibril, lailatan nisbi min Sya'ban, yakni pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan di dalam hadisnya, ini malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi kita Muhammad SAW kepada saat di pertengahan malam nisfu Sya'ban, artinya di tanggal 15 di bulan Sya'ban. Apa kemudian yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW? Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatu tuttaqu fiha, bahwasanya malam ini dibuka di dalamnya pada pertengahan di bulan Sya'ban, abwabus sama, yakni akan pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, ini pada saat pertengahan malam di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, itu adalah merupakan suatu malam dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Nah, kemudian kala itu malaikat Jibril ini mengatakan, "Faqum, maka bangunlah wahai Muhammad, wa sholli, dan kemudian salatlah, warba rabbaka, dan kemudian angkatlah kepala engkau, wa yadaika, dan begitu juga kedua tangan engkau, ila sama, ke langit." Oh, malaikat Jibril akhirnya apa? Memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad agar Nabi Muhammad sholat, kemudian juga mengangkat kepalanya, kemudian juga mengangkat kedua tangannya, artinya berdoa pada saat ini berada di pertengahan di malam di bulan Sya'ban, ya, artinya tanggal 15 di bulan Sya'ban. Ini ya salah satu yang memang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhil lailah, apa malam ini? Oh, akan tetapi Nabi pada saat itu malah bertanya, wahai Jibril, apa malam ini? Nah, kemudian tatkala Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, faqala hadhil lailah, maka berkata malaikat Jibril, hadhil lailata yuftahu, malam ini adalah dibuka, fiha salasami'atin babin, yakni dibuka sebanyak 300 pintu, minar rahmati, dari rahmat. Di malam pertengahan bulan Sya'ban itu, kata malaikat Jibril, tatkala ditanya oleh Nabi apa malam itu atau malam ini, yang dikatakan malam pertengahan di bulan Sya'ban. Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan di malam pertengahan di bulan Sya'ban itu dibukanya 300 pintu dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu tadi Nabi diperintahkan untuk sholat, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian mengangkat keduanya tangannya, artinya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaghfirullahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni li jami'i man la yusyriku billahi syai'a, kepada orang-orang yang tidak berbuat musyrik kepada Allah akan sesuatu. Nah, di sini jadi tatkala ada di malam disebut Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban, itu Allah akan mengampuni semua orang-orang atau manusia, yang termasuk kita semua, kecuali kata malaikat Jibril, orang yang memang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang tidak berbuat musyrik kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makanya kenapa? Karena Allah betul-betul amat sangat murka, Allah amat sangat benci kepada orang yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sekalipun ada di malam nisfu Sya'ban, itu kalau kita masih dalam keadaan berbuat musyrik, itu enggak akan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, pahala kita pun akan terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hendaknya memurnikan akidah Islamiyah kita agar betul-betul kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memohon, hanya meminta. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita memohon, meminta, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita ada di pertengahan bulan Sya'ban, kalau kita masih dalam keadaan berbuat musyrik, ini kita tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man kana sabiran, kecuali orang yang memang dalam keadaan tukang sihir. Jadi termasuk yang enggak diampuni pada saat di malam pertengahan bulan Sya'ban itu orang yang memang dia itu masih suka dia berbuat sihir. Ya kalaupun dia enggak berbuat, dia nyuruh orang lain untuk menyihir orang lain, ya itu juga sama. Artinya apa? Kalau dia masih ya berurusan dengan sihir, ya itu dia enggak akan mendapat ampunan itu pada saat ada di pertengahan di bulan Sya'ban. Ya sihir ini kan banyak macamnya. Jadi ada sihir yang memang untuk mencelakakan orang lain. Kemudian juga ada sihir untuk istilahnya menjinakkan orang lain. Itu yang dinamakan pelet gitu kan. Sihir dasarnya. Ini ya makanya kalau kita lihat, kalau memang orang masih suka atau berpegang dengan sihir, dia enggak akan mendapat ampunan pada saat ada di pertengahan bulan Sya'ban atau di malam nisfu Sya'ban. Au kahinan, atau tukang ramal. Nah, begitu juga. Itu yang enggak dapat ampunan dari Allah pada saat di pertengahan di bulan Sya'ban, kalau dia itu masih suka meramal. Ya, ramalan itu. Ya, kalau dulu memang banyak tukang ramal. Sehingga apa? Ada yang ramal nasi, ada yang ramal jodoh kan. Ya, atau apa misalnya. Nah, akan tetapi ya dalam kehidupan sekarang ini sudah dalam keadaan istilahnya dimodernkan. Sehingga apa? Itu seakan-akan bukan merupakan ramalan, tapi merupakan suatu kenyataan. Padahal itu ramalan. Coba banyak anak-anak muda sekarang dengan bintang-bintang kan. Ya kalau yang lahirnya tanggal sekian, bintangnya ini, pada hari ini dia begini, hari besok begitu, dan lain sebagainya. Itu dasarnya ramalan juga. Cuma nggak sadar. Ya cuma istilahnya dimodifikasi aja, diperbarui saja. Itu dasarnya juga adalah ramalan. Nah kalau itu masih dilakukan, ada di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, di malam bulan Sya'ban, sehingga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au musaqinan, atau orang yang dalam keadaan dendam. Nah begitu juga. Kalau masih ada dendam dalam hati kita di bulan Sya'ban, itu kita enggak akan mendapat ampunan pada saat di pertengahan malam di bulan Sya'ban. Makanya buka lebar-lebar hati kita, ya agar betul-betul enggak ada lagi sifat dendam di antara kita, ya sesama kita umat Islam. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ini memuji apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam pada saat masih dalam keadaan kecil itu sampai dijeburkan oleh kakak-kakaknya itu yang ke dalam sumur. Nah, kala itu akhirnya apa? Dilaporkan sama ayahnya kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Pada saat mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam itu mengembalakan kambingnya, bajunya dibuka, kemudian dipotongkan salah seekor kambing, dilumuri darah. Nah kemudian Nabi Yusufnya diceburkan ke dalam sumur. Sampai akhirnya apa? Mereka pulang menemui bapaknya kalau Yusuf itu dimakan serigala. Nah akan tetapi apa? Ada kafilah yang kebetulan dia kekurangan air. Nah akhirnya apa? Dia turunkan timba. Nah begitu dia turunkan, contohnya Nabi Yusuf dari bawah naik, terangkat sampai terangkat. Kemudian dikata kafilah tadi, ini anak amat sangat lambat. Ya bagaimana kalau misalnya kita jual? Nah akhirnya dibawa ke kota Mesir. Nah di sana diperjualbelikan ke Nabi Yusuf. Nah akhirnya sampai jatuh dia ke salah seorang pembesar yang ada di kota Mesir, itu namanya Kitmir. Nah akhirnya Pak Nabi Yusuf alaihissalam itu diangkat, dia menjadi anak. Akhirnya Pak sampai akhirnya Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Al-Quran
dia menjadi salah seorang gubernur. Nah, sampai akhirnya pada saat itu ini negeri yang memang ditempati oleh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan peceklik sehingga mereka mencari makan. Nah, pada saat itulah akhirnya sampai mereka ke negeri Mesir. Nah, di saat itu Nabi Yusuf mengenal kalau itu saudara-saudaranya. Nah, akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya memaafkan. La tatribal yaum, enggak ada dendam lagi pada hari ini. Loh, ini ya. Ini jadi kesalahan kita sama kawan-kawan kita, ya saudara-saudara kita. Nah, itu kita maafkan. Ya, kita buka lebaran baru, jangan sampai ada dendam, khususnya pada saat kita ada di bulan Sa'ban. Kalau ada masih dendam dalam hati kita, jadi kita enggak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au mudmina khamran, atau orang yang masih dalam keadaan suka minum khamr. Kalau masih di bulan Sa'ban, masih suka minum-minum, ya, atau misalnya hal-hal yang sifatnya memabukkan, ya ganja, morfin dan lain sebagainya, itu enggak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au mudirran 'ala zina, atau terus-menerus dalam melakukan zina. Nah, begitu juga dia selalu dalam keadaan berzina. Sampai di bulan Sa'ban dia enggak berhenti berzina, dia enggak bertobat, enggak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au akilir riba, atau orang yang memakan harta riba. Nah, atau juga orang yang memakan harta riba, itu juga sama. Jadi dia enggak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di dalam ketentuan ya, baik yang nampaknya memakan harta riba atau minum-minuman keras, itu pendek kata semua mencakup. Ya, kalau kita ada dalam suatu lingkungan itu, artinya kita masuk ke dalamnya. Ya, saya nggak minum, ya, tapi dia menjual, sama aja. Ya, saya nggak minum, ya, tapi dia istilahnya menjadi pelayan, yang sama aja. Nah, begitu juga, saya nggak makan harta riba, tapi saya istilahnya cuma menjalankan uangnya saja, sama aja. Nah, itu pendek kata. Ya, jadi kalau dia nggak berhenti sampai pada saat ada di bulan Sa'ban ini, nggak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au aqil walidaini, atau orang yang memang dalam keadaan durhaka kedua orang tuanya. Nah, atau misalnya sampai di bulan Sa'ban ini ada di antara kita yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, di saat itulah kita nggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au namama, atau orang yang mengadu domba. Nah, begitu juga orang yang mengadu domba, itu juga nggak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qati'ar rahmi, atau orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, begitu juga orang yang memutus tali silaturahmi sampai di bulan Sa'ban dia belum juga menjalin tali silaturahminya, dia nggak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, dari keutamaan yang ada di bulan Sa'ban. Mudah-mudahan ya kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, kemudian juga kita perbanyak membaca sholawat, kemudian juga kita hendaknya betul-betul dalam keadaan menjalankan ketundukan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau di bulan Rajab kemarin itu ibaratnya kita mensucikan jasad kita. Ya. Nah, kemudian pada saat kita ada di bulan Sa'ban ini, kita mensucikan hati kita. Nah, nanti masuk kita di bulan Ramadan, itu kita mensucikan ruh kita yang ada, rohaniah kita. Sehingga betul-betul kita mencapai ketiganya, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, dan begitu juga orang yang betul-betul sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa karim ya arhamar rahimin hamda ya arhamar rahimin hamda ya Allah ya Qaddar
دعواهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke.